Selamat siang Sobat Gritoto, salam sehat, jumpa lagi. Ini ada panel, sama saya Fedit. teman-teman akan Hari dikasih ini tahu bagaimana kita cara masih ada melakukan di pengembulan Auto 2000 hingga jadi Pasar seperti Kemis ini. Tangerang ya Lalu teman-teman. bagaimana cara Kita hari ngangkat ini mau supaya praktik seperti ini. Dan bagaimana untuk sih proses pengangkatan, kita tidak manual pakai tangan, mengecat pakai mobil tenaga, di tapi body pakai and alat paint-nya namanya Auto 2000 sander. teman-teman. Nah, Jadi ini pertama nih bakal ngamplas dulu ya. Praktekan. Ngamplas sekaligus dempul. Nih kita juga akan collab lagi bersama Rian dari Gritoto Roda 4. Sekarang kita udah siap-siap pakai APD. Dia udah siap pakai Ini APD masker untuk ya. standar pengecatan ya. Ini pakai baju biru APD sampai bawah ya. Ya kan, kacamata, Ini kacamata, maskernya, respirator masker. khusus. Khusus buat ngecat ya. Karena lu ntar ngecat ya. Gue bakal coba ngecat langsung. Dia bakal coba ngecat teman-teman untuk urusan teknisnya. Ntar gue yang ngasih tahu info-info apa aja nih yang lagi dikerjain Ini ya. lagi proses pendempulan katanya. Oh, lagi proses pendempulan ya? Cara dempul, ngamplas, sampai jadi. Oke, sampai akhirnya cat. Jadi ya, kering. Sampai cat jadi. Oke, capek ini juga lu, pakai ini lu. Iya. Soalnya Ini buat apa sih? Pakai gini biar apa sih? wah, karena ini kan bahaya ya, namanya cat tuh nggak boleh terhirup langsung sama orang gitu kan. Nah ini jadi ada filternya supaya memang cat itu nggak masuk langsung ke isep ke hidung gitu. Lalu bisa ceritain nggak tuh lagi ngapain tuh dia? Nah ini teman-teman ya, lagi dibersihin dulu permukaannya Lagi dibersihin sebelum pendempulan. Lagi dibersihin dulu ya, Iya, sebelum ini didempul ya. lagi dibersihin dulu supaya memang terbebas dari debu, air, kotoran, oli lah gitu. Nah ini ada pencampurannya tuh. Pencampuran ya? Nah, Itu lagi dicampur ya? oke. Nah itu pencampurannya tuh Dit, ya kan pencampuran dempulnya ya kan. Lagi diaduk-aduk. Udah kayak gitu ya caranya ya? Ya. Jadi ada resin sama hardener gitu. Berarti ada dua komponen Ada ya? dua komponen. Jadi hardener itu untuk penggas, resinnya itu buat yang apa sih dia biar nempel lah gitu. Boleh. Nah ini teman-teman perlu perhatikan bahwa dempul itu seperti yang tadi sudah disampaikan ada dua komponen, dempulnya dengan hardenernya. Kalau hanya dempulnya aja nanti nggak kering-kering. Nah ada rasionya 100 dibanding dengan 2. Nanti teman-teman akan ngaduk 100 gram dempul dengan 2 gram hardener. 100 banding 2 teman-teman ya. 100 gram dempul, 2 gramnya hardener. Ini masih pencampuran kompon teman-teman ya. Oke, langsung lari ke panel. Nah setelah tercampur dengan rata langsung dioles ke bagian yang penyoknya teman-teman. Nah proses pendempulan ini teman-teman jangan ambil terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika teman-teman ambil terlalu banyak, nanti artinya panel itu harus diamplas lebih banyak. Gitu. Karena ini pada prinsipnya hanya mengisi permukaan yang ada penyok gitu. Tujuannya mengembalikan permukaannya flat. Kembali rata. Berarti kompon fungsinya tuh mengembalikan bagian bodi mobil yang penyok jadi lebih rata lagi Ini teman-teman. adalah namanya Tapi setelah penggaris tidar. nantinya di kompon Untuk ini akan memastikan diamplas bahwa teman-teman. permukaannya rata dengan kiri kanan. Ini keringnya berapa menit mas? Untuk dempul sendiri keringnya 30 sampai 60 menit tergantung dari 30 sampai 60 menit teman-teman keringnya. Tetapi di Auto 2000 ada yang berbeda. Kita menggunakan lampu sinar itu. Sinar itu namanya infrared. Infrared. Dia memberikan panas pada panel sehingga proses pendempulan yang harusnya setengah jam bisa lebih cepat. Bisa jadi berapa menit tuh Bisa Pak? 10 menit. 10 menit bisa ya? Bisa langsung. Lanjut pengaplasan lagi ya. Nanti amplas menggunakan alat yang namanya sander. Kita menggunakan sebenarnya Ini aktualnya amplas. amplas itu ada berbagai macam. Ada yang dari kasar hingga yang paling halus. Seharusnya semuanya dilakukan secara berurut. Dari yang apa tuh Pak? Dari yang paling kasar, Dari paling kasar. tujuannya apa? Supaya kelebihan-kelebihannya lebih cepat habis. Oke. Nah, setelah dia sudah mulai habis, sedikit demi sedikit diperhalus supaya tidak terlihat masih baret-baret saat sudah dicat. Nah, ini mau jadi diamplas permukaannya ya. jadi lebih rata lah ya. Lebih Lebih halus. nggak ada baret-baret. Nah, Karena hasil dari amplas itu biasanya baret-baret. juga ini pakai sander namanya. Sander namanya. namanya buat pengamplasannya. Ini dari yang paling kasar ya katanya. Ya, katanya ada step-stepnya supaya memang ntar kan ke permukaan Amplasan dulu. dilakukan pada posisi horizontal dan vertikal ya, untuk Biar mendapatkan rata. hasil kerataan yang maksimal. Nah, itu jadi Kita imbangi juga sama gerakan diagonal
Jadi pengaplasannya tuh ada vertikal, horizontal, terus di mix sama apa? Diagonal. Jadi, nah, bisa dilihat nih kan lagi proses vertikal. Ini kalau teman-teman coba pakai tangan capek loh. Pakai tangan coba. Capek. Manual ya, kalau manual. Pakai alat jadinya kelihatannya gampang. Dinolin dulu. Ya. Nah, Terus Ini lagi ngambil dempul Rian ini. Woi, pas. Mantap ya. Terus ini Tambah, tambahin. Pakai hardener, wih cakep tuh. Pas banget tuh dempul ya. Untuk hardenernya dinolin lagi aja. dinolin. Nah, dah pas Aduk, mantap. langsung. Gantian. Langsung diaduk Ayo, Rian. langsung diaduk. Langsung diaduk. Jadi kita aduk dulu. Ini kayak ngaduk apa ya? Ternyata tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu teman-teman. Ternyata pekerjaan ibu-ibu susah ya nih. Hah? Pekerjaan ibu-ibu susah Iya, ya. gitu ya. ngadon. Nah, kalau udah teraduk, Langsung aja. wah ini pemborosan dempul nih. Borosan nih namanya. Pemborosan ya, terus nampaknya jadi lebih Akan capek sendiri. akan capek sendiri ya. Iya. Bener. Kira-kira menurut Mas yang dari semua ini yang paling benar yang mana nih Mas? Oke. Ini harus jujur nih. Ya jujur aja nggak apa-apa. Ini harus jujur nih. Tetangga. Masih ada 1 titik, masih ada 2 titik. Ini untuk tampilan oke, cuman sayang sekali untuk pengadukan hardenernya masih belum. Oh pengaruh. Karena masih ada merah-merahnya Pak ya. Betul. Nggak rata semua. Berarti yang paling Tapi oke kalau yang ini seperti bakal pengaruh ke dia hasil nempel ke panelnya nggak sih? Atau sebenarnya ya ntar juga kalau diamplas Untuk terlalu banyak hardener biasanya efeknya itu bleeding karena naiknya pigmen si hardener ke area basic. Misalnya kita ada pengecatan di warna putih, nanti kalau seandainya memang pigmen hardenernya terlalu banyak, dia akan bereaksi dengan lapisan atasnya dengan surfacer, dengan basecoat. Jadi kelihatan agak merah atau kelihatan agak kuning. Oh, jadi memang nanti nggak bakal maksimal lah ya buat keluaran warnanya ya. Penjelasan. Oke. Setelah ini dikeringin dulu ya, berarti ya. Nanti dikeringin dulu pakai, nah, cahaya inframerah nih. Ini satu udah lagi dikeringin dulu. Katanya sih 10 menit loh. Di sini teman-teman akan coba bikin warna. Ini saya ada target warna. Warnanya seperti ini. Ya, ini warna targetnya. Kita juga sudah siapkan formulanya. Satu warna cat itu ternyata tidak dari satu kaleng yang sama. Kalengnya ternyata ada banyak. Contoh untuk membuat warna yang ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 warna digabungkan menjadi satu. Ketika kita ini kan kalau kita lihat teman-teman lihat nih total 100 gram. Ini ada yang 3 gram ya. Ini kalau kurang dikit, kurang dari 3 gram jadi 2 gram. Warnanya langsung beda. Ini ya. Perbedaan warnanya hanya 1 gram dari total 100 gram. Teman-teman bisa lihat kan? Padahal ini sama ini cuma beda 1 gram. Udah 1 gram. Tinting warna yang salah 1 gram mengakibatkan perbedaan yang sangat signifikan. Gitu. Nah, apalagi kalau ngomongin oksidasi. Jadi teman-teman ketika warna mobil berubah seiring dengan waktu itu bedanya tipis-tipis tuh. Nah, itu butuh keahlian orang yang sangat ahli untuk bisa menyamakan mobil yang sudah aging tadi. Bagaimana sih cara mixing warna? Yuk. Ini mau mixing warna ya. Mixing warna, iya. Jadi itu harus gramasinya itu harus sesuai gitu dit. Harus tepat ya. Harus tepat. Karena beda Supaya 1 gram aja katanya warnanya bisa berbeda ya. warnanya bakal bisa beda. 1 gram aja warna bisa beda. Dipraktekkan. Nah ini ditimbang sesuai dengan formula yang sudah kita ambil tadi, teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman bisa ngeliling ke sini loh yang silakan. Ya silakan. Bagian sini ya. Bagian sini silakan. Jadi pastikan proses penimbangannya sesuai dengan formula yang sudah kita ambil tadi. Kita masuk ke color yang kedua. Jangan lupa seketika dari satu material cat ke material lain dinolin dulu karena teman-teman kalau disuruh ngitung nanti nambah-nambah pusing. Langsung coba trial boleh. Kalau udah mulai berani, yang berani langsung trial. Silakan. Boleh, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Silakan. Kita langsung coba nih teman-teman. Ingat selisih 1 gram. Teman-teman ngulang dari awal. miring, Pak. Yang sudah nimbang bisa langsung kita coba spray gun.
Ada tips nggak Pak? Gimana sih Pak cara ngecat yang baik? Jadi cara ngecat yang baik itu, cat itu yang penting kita harus berpengalaman. Karena di sini hanya ada 4 faktor dalam melakukan pengecatan. Yang pertama jaraknya. Jaraknya itu harus 15 sampai 20 cm atau 1 jengkal. Setelah itu harus langsung tegak lurus. Yang ketiga overlapping. Overlappingnya itu harus 75%. Jadi setelah ngecat 1 lapis, dia turun lagi. Tadi goyang-goyang ada angin ngaruh banget. Nah, mulainya juga harus dari ujung-ujung. Jangan sampai tengah-tengahnya sudah bagus, pinggirannya justru malah tidak terkena cat. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, thank you. Selamat menikmati. Seperti tadi dijelaskan, jadi ada 4 komponen yang harus kita lakukan ketika kita melakukan proses spraying. Pertama, yang pasti setting dulu. Ya, settingnya bagaimana? Ini untuk bukaan material, bukaan kembang, ya, kembang spraynya. Ini untuk bukaan material, ini untuk angin. Ya. Nah, kita tutup, nah keluar ya. Ya. Ini untuk kembang. Itu kembang ada setelan angin, setelan kembang. Ya, kalau kita buka, kita tutup. Ya. Tapi ketika kita buka, Bukanya ke kiri ya? ya ke kiri. Buka full, berbeda. Oh, oke. Ini setelan material. Material. Jadi hubungannya dengan apa nih? Besarnya material cat yang akan kita aplikasikan. Kalau kita tutup, catnya nggak keluar. Kita nggak keluar. Nggak turun dari sini. Oke. Kalau dibuka pengaturan materialnya. Nah, seperti itu teman-teman. Setelannya putaran, berapa putaran, 2 putaran, 3 putaran. Anginnya. Enggak, bukan. Oh, bukan mah. Lalu setelah itu kita aplikasi di panel. Metodenya bagaimana? Ada 4 kombinasi gerakan yang harus kita lakukan. Jarak, kecepatan, overlap, tegak lurusnya. Jaraknya maksudnya apa nih? Jarak antara spray gun dengan si panelnya. Idealnya Pak? Idealnya dia antara 10 sampai 20. 10 sampai 20 cm teman-teman idealnya ya untuk pengecatannya. Main 10 boleh, main 20 boleh, main 15 silahkan. Nah, kemudian overlap. Overlap apa sih? Tumbang tindihnya. Artinya apa? Turunnya sih Spray. Jadi kita lihat kembangnya. Separuh. Itu overlap. Atau 75. Kemudian tegak lurus sih. Tegannya, tegak lurus artinya apa nih? Jangan begini, tapi Harus tegak lurus teman-teman kalau mau ngecat ya. oke. Posisinya harus tegak lurus. Kombinasi keempat tadi yang harus kita jalani kalau kita melakukan proses aplikasi. Usahakan kita lakukan aplikasi di area yang sulit dulu. Yang sulit dulu ya, pertama-tama pasti yang sulit dulu teman-teman. Itu kenapa Pak alasannya? Yang pertama, memastikan bahwa semua area tercover dengan sprayan aplikasinya. Yang kedua, untuk menghindari overspray-nya, kalau misalkan itu kita lakukan di belakangan, setelah aplikasi di depan, overspray-nya nanti masuk ke area Yang bagian tengah itu ya. Jadi usahakan bagian panel yang sulit dulu. banyak lekukan gitu ya. Oke. Usahakan atas, Dari yang sulit dulu teman-teman ya. Dari bagian kanan, kiri, atas, bawah. Nah, baru ke tengah tuh kayak gitu teman-teman kalau ngecat panel bodi mobil ya. ya. 10 ya? Apa? Dari pinggirannya dulu ya. Atas, kanan, kiri, bawah. Nantinya kurang besar dikit. Yang ini ya? Ini ya? Tariknya full aja, Pak. Tariknya full ya? Tariknya full aja. Berarti kalau bidang yang begini Begini boleh, atau kalau enggak, nah ini yang ada trik lagi. Jadi boleh kalau area seperti ini, boleh spraynya yang begini, atau ini kita putar. Oh, diputar itu ya. kembangnya ya? Kembangnya bisa diputar teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ini biasanya teman-teman spraynya aja. Spraynya agak miring kayak tadi ya? Iya. Oke. Berarti mengecat dengan gaya ya Pak? Iya. Oke, nah ini kasih waktu dulu naik lapis kedua. Dengan warna cat yang sama itu ya? Warna cat yang sama. Oke. Gimana Yan? Tadi lo habis bikin apa catnya sampai lagi simulasi cat gini gimana tadi tuh?
mantep sih, ribet. Bener asli ribet lah gitu, nggak segampang yang dibayangkan lah gitu loh. Masalahnya banyak proses-prosesnya, apalagi yang tadi yang gue ribet sih sebenarnya pencampuran catnya tuh. Itu kalau sampai katanya, tadi kan gue ada beda tuh ya. Oh, beda segram aja beda warna ya. Ada beda sedikit tuh, 0,2 gram tuh. Padahal 0,2 gram. Tadi orang dari catnya itu, expertnya itu lihat terus bandingin sama targetnya itu Beda ternyata. nah menurut dia beda. Tapi menurut gue sih sama-sama menurut gue sih sama-sama aja gitu. Apa mata gue yang kurang, apa mata dia yang lebih jeli ya kan? Pokoknya berarti nggak bisa bohong tuh tadi tuh. Emang beda 0,1 aja ngaruh ya. Yang gua ini sih ya sama ntar proses pas pengecatannya kali ya. Itu tuh rada ribet tuh kalau menurut gue sih. Iya, ntar kita praktekin langsung aja nih. Kenapa stylenya ada yang pengecatan dasar aja, ada yang pengecatan doang tuh Pak? Yang di bagian sol itu kan ada informasi. Oh iya. Jadi secara proses aplikasi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, sebelum masuk ke proses pengecatan yang paling atas ya, yang ada warnanya itu top coat namanya. Itu kita lapisin dulu cat lapisan dasar. Nah, cat lapisan dasar ini kalau nama materialnya itu adalah surfacer. Nah, surfacer ini berfungsi untuk agar top coatnya itu tidak nyerap ke bagian bawah gitu, sehingga ini dibutuhkan aplikasi lapisan surfacer. Nah, ini sebagai kalau di satu bangunan ini adalah sebagai pondasi supaya nanti warna aslinya itu tetap bagus dan tetap mengkilap. Tadi kalau kita perhatikan di proses awal kan, untuk pengambilan warnanya saja kalau misalkan belum ada formula, itu kita sudah punya alat digitalnya yang otomatis bisa ngambil formulanya di komparasikan menjadi satu formula dasar ini terdiri dari warna apa saja. Nah, sehingga ini akan memudahkan nanti pada saat proses pembuatan warna. Dan ini yang akan mendukung terjadinya warna yang sama antara yang akan diaplikasikan dengan warna yang sudah nempel di kendaraannya. Gitu, Mas. Oke. Ini sekarang kita mau coba spraynya terus. Jaraknya mundur dikit. Oke. Ya. Oke. Mantap. Lah, itu kok belum Kenapa nih? Itu kenapa Ini itu? biasanya ada kotorannya yang nempel. Oh, lagi kotor ya, berarti kotor Tadi yang ya. kita jelaskan di depan, ketika kita mau dempul ada yang namanya proses degreasing. Oke. Kenapa? Ada kemungkinan ini kena Ini garam. Oh, karena garam. Keringat. Oh, karena keringet ya. Iya. Oh, jadi catnya nggak nempel ya, kena Iya. campur gitu ya. Jadi Oke. catnya tuh nggak mau nyatu. Ini ada Nah, garam-garam itu yang kita sebut teman-teman. sebagai defect. Defect ya. Namanya defect Ini teman-teman. masih bisa dibenerin Pak kalau misalnya kemungkinan seperti ini. Masih bisa dibenerin kalau masih basah, ya kan? Hah? Pertama kita hilangin dulu. Kalau sudah kering bagaimana? Ampas lagi, tembak lagi. Karena bagaimanapun itu kemungkinannya akan terus naik terus. Seperti ini. Oke. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, ini indikator bahwa catnya sudah kering. Jadi perhatikan, bedakan dengan yang ini dan ini. Ini sudah kelihatan burem, Udah buram ya. mendok. Udah nggak ada yang mengkilap tuh. Silam. Artinya thinnernya, solventnya sudah menguap. Dia sudah siap naik lapis ke Dua. Konsep yang tadi 4 harus diikuti. Jarak, overlap, kecepatan, sudutnya. Artinya apa? Ketika posisi seperti ini kita harus ikuti. Jadi bukan begini. Kalau begini otomatis begini tipis, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Ya. Dari sisi kerataan, sebenarnya sih kita nggak boleh namanya dianginin kalau nunggu flash off. Ya. Tapi nggak apa, ini kita kan buat latihan biar cepat menguap. Ya, nah, kenapa nggak boleh dianginin? Ketika terjadi proses yang namanya flash off, Nggak boleh dianginin, teman-teman ya. partikelnya itu. Pernah nggak nemuin partikel metaliknya kelihatan nyeplok gitu? Oh, jadi kayak spot-spot gitu. Nah, kayak spot-spot. Jadi kenapa? Dia proses tidurnya si partikelnya belum rata. Kenapa kok bisa belum rata? Kecepatan antara si thinnernya solvent menguap dengan posisi tidurnya belum sama. Jadi partikelnya itu kayak koin gitu teman-teman. Ngambang. Pernah lihat glitter? Iya, glitter. Nah, metalik itu kayak glitter. Ketika dia dalam cairan, dia akan layang-layang.
Ketika cairannya udah menguap habis, partikelnya masih posisinya ada yang tidur, ada yang berdiri, bagus nggak? Jadi harusnya dia stay semua gitu ya, jadi merata ya. Kalau tidur tidur semua, berdiri semua, rebahan semua, ya. Seperti itu. Nah itu bisa dicapai kalau apa nih? Waktu tunggunya ketemu. Tidak boleh dipercepat. Makanya tadi kalau dia ini bagaimana Pak? Takutnya nih material yang masih terbang-terbangan, ya kan tidurnya masih belum sejajar, rata, udah habis. Nah kalau terlalu lama Pak, terlalu lama misalnya didieminnya gitu, Nah kalau terlalu lama bagaimana? sampai 2 kali lipat itu nggak masalah. Nggak masalah. Proses cleaning dan degreasing kita mulai 2 lapis, 2 lap dengan bebas. Enaknya dari mana? Yang pasti semuanya harus Lap pertama untuk melarutkan, lalu yang kedua untuk mengangkat silikon, grease, dan juga laparan lainnya. Pembersihan ya, pembersihan panel gitu ya. Iya, kita sebelum melakukan Pakai cairan apa namanya? degreaser. Degreaser. Degreaser ya. Biar bersih ya? Buat ngilangin bekas-bekas minyak atau oil yang nempel di tempat tersebut. Intinya untuk supaya memastikan panelnya tidak terkontaminasi sebelum dicat. Nah, seperti ini tujuannya buat mengangkat debu yang ada di panel. Cuman untuk pemakaian jangan lupa kita tebelkan dulu seperti ini. Kalau kita lipat, ingat ya, kalau untuk teklotnya ini teman-teman jangan sampai ditekan, ya. Ini hanya alatnya hanya ngambang aja, ngambang gini aja ya. Jangan seperti degreaser tadi. Dia agak ngambang aja. Ini buat apa fungsinya? Fungsinya buat mengangkat sisa debu yang Oke. menempel pada di degreaser tadi. Yang halus-halus, lebih halus Ya. lagi gitu. Oke, boleh juga nih. Terus mulai dari sini kita ambil sudutnya 90 mulai dari luar. Ini ya? Iya. Agak majuan lagi sedikit, jaraknya 20 cm. Yes. Sip, cakep, sumpah ini buat Kedua gantian. teman-teman pasar kemis. Kalau kayak gitu jangan digituin, ntar kan lapis kedua. Nah, Bagus. keren, keren. Bagus. Nah ini susah nih. Ayo. Kita pernah teknik juga. Oke. Posisi juga beda. Kalau kita mengambil dulu, otomatis bagian atas harus kita hadap dulu bagian atas. Kalau mau amannya gini aja, biar nggak takutnya kesenggol. Nah, ini dipegang. Nah, gitu. Nah, aman ya. Jadi ini nih, Pak. Ini sama ya dari atas ini. Iya, pokoknya kayak tadi. Tadi ya. Oke, ini coba kita cek lagi teman-teman ya. Dah. Kurang habis keringnya seperti tadi kita tes. Iya. Contoh tes yang belum di clear coat. Yang bikin lapisan gloss itu adalah clear coat. Nah, habis ini clear coat. Satu panel aja. Satu panel. Naik aja ya. Yuk, clear coat aplikasi. Ada di clear coat. Mau clear coat. Oke. Metodenya sama seperti yang tadi. Ya, sama. Cuman ini materialnya berbeda, jadi harus hati-hati. Kalau ini clear coat, Ini bening. bening. Jadi nggak kelihatan. Ya, ini lapisan akhir, lapisan final mesti rapi. Oke? Clear coat itu kan yang bikin orang suka seneng glossnya itu kan. Nah itu yang jadi penting dari clear coat sih. Jadi untuk lapisan clear coat itu lapisan terakhir dari pengecatan. Lapisan terakhir ya. Itu harus minimal 2 lapis ya Pak? Ya 2 lapis lah biasanya standarnya. Tapi kalau berani main basah kayak tadi 1,5 lapis bisa. Ya. Gitu. Keringnya berapa lama tuh Pak? Keringnya itu yang makanya fungsinya oven kan Pak. Nanti kan kira-kira dipanasin kira-kira sekitar 30
30 menit lah, sampai 45 menit. Oke, Rian. Gimana tadi Nian? Kita udah dari awal gak dempul sampai akhirnya kita ngecat ya. Sulit ya. Yang tekniknya pokoknya wah banyak banget deh, pokoknya materinya sebenarnya buat ngasilin cat yang bagus. Nah, itu jadi ngaruh banget. Pokoknya tadi udah ngikutin prakteknya dari awal pendempulan ya. Ini kayaknya gue harus muncul juga ya. Karena kita berdua ya. Nah, ini tadi kita udah Awal pendempulan sampai cat ke clear coat. Pokoknya tuh tadi udah kita lakuin. Pokoknya yang gua bilang sih susah banget. susah ya ngecat gini susah ya. Susah banget pokoknya deh. Ya pokoknya harus orang-orang yang ahli, dan sampai kita tadi tanya ada tes mata juga ya. Oh, ada tes mata. Jadi kalau buta warna tuh nggak bisa teman-teman jadi untuk ngecat gini ya. Buta warna tuh ada tesnya tuh lebih spesifik buat tinner, sebutnya tinter. Ya, karena ada skill khusus untuk melihat warna itu harus benar-benar sama ya. Terus Karena cocok juga ya. bakal ngaruhnya nanti ke konsumen. Oke. Gitu deh. Oke, gitu aja. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Terima kasih banyak buat sobat Gritoto yang udah nonton. Kita udah seharian tadi ya, udah berapa jam kita di live tadi ya? Lama ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, di komen, di share juga video ini, di subscribe juga channel YouTube Gritoto News, di follow juga Facebook Gritoto. Kalau gitu bersama saya Fedit, Gue Rian. kita pamit dulu dan jumpa lagi di Gritoto Live berikutnya. Dadah.